misalnya saya punya ekspektasi terlalu tinggi, nah kalau jatuh saya konsulnya ke dokter pikir. Itu enggak apa-apa. Kata Soekarno, gantungkanlah cita-citamu itu setinggi bintang di langit. Ketika kau jatuh ke bulan. Berarti nyampe ke dokter Freddy-nya kapan, Dok? Nanti dari bulan ke bumi baru diurus sama dokter Sigit. Dokter Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Selamat pagi para pemirsa dan para pendengar dari podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Yang saat ini berkolaborasi dengan program Dokterku dari El Sinta TV. Bersama saya, Dr. Alvin Saputra sebagai salah satu pembawa acaranya. Dan di sebelah saya ada siapa nih? Boleh perkenalin diri dulu? Kenalin lagi ya, saya dengan Evi Miranti, psikolog yang hari ini juga ditemani Dr. Alvin sama ada dua narasumber yang akan kasih informasi yang lagi-lagi daging lagi nih di Ngopi Rusari. Iya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan minimal invasive surgery atau bedah yang menggunakan bisa dibilang sedikit sayatan ya Kak ya. Nah, kebetulan sudah ada dua narasumber yang berada di depan saya. Beliau-beliau ini sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Mungkin boleh dikenalin dulu dari Kak. Silakan. Ya. Kita kehadiran dua narasumber handal. Yang pertama ada Kombes Pol Dr. Gigi Freddy Worang. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Beliau adalah Kabak Renmin di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Oke. Yang kedua adalah AKBP Dr. Sigit Wedarto, SPOT, konsultan sport. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ini berarti dengan Dokter Freddy dan Dokter Sigit ya. Dokter Sigit dan Dokter Freddy. Nah, terkait itu Kak Evi, kan kita mau membahas tentang minimal invasive surgery. Tapi kan ini kan walaupun memang sudah kunjungan ke beberapa kali ya saya ke Rumah Sakit Polri ya. Tapi saya lebih ingin tahu nih, sebenarnya di Rumah Sakit Polri itu sudah ada beberapa macam pelayanan apa saja sih yang mungkin bisa dibilang menjadi suatu unggulan, dan mulai sejak kapan sih Rumah Sakit Polri ini berdiri? Ini saya harus nanya ke siapa Kak Evi? Waduh, kalau berdiri itu mulai sejak kapan? Mulai sejak kapan ya? Ya, kita nanti akan bahas, tapi mungkin nggak terlalu spesifik pada berdirinya Rumah Sakit Polri. Iya. Ya, tapi karena kita bahasnya lebih kepada ortopedi, nanti baik Dr. Freddy maupun Dr. Sigit akan jelasin sedikit tentang sejarahnya ortopedi itu. Bagaimana pertama sampai ortopedi itu ada, gitu ya. Tapi sebelumnya Dok, saya boleh mengungkapin ya Dok. Hari ini saya tegang karena Dr. Freddy yang jadi Aduh, kenapa tuh? Kan saya baru pertama kali ketemu Dr. Freddy nih, Kak Evi. Mungkin boleh diperkenalin lebih detail lagi Dr. Freddy ini megang bidang apa sih? Duduk di sini tuh saya nggak terlalu tegang, tapi kenapa dokter kan tegang ya gitu? Karena kenapa? Kenapa? Dr. Freddy ini kan baru. Oke. Ya, di rumah sakit itu baru Dr. Freddy ya. Menempatkan dulu pertama di mana ya Dok? Saya penempatan pertama dulu di Papua, kalau dulu bilang Irian. Penempatan pertama di Papua. Ya. Jalan-jalan akhirnya sampai di rumah sakit tuh? Enggak jalan-jalan sih, kadang naik mobil, kadang naik pesawat. Oh iya, nggak nyampe-nyampe dari Papua ke sini. Dari Papua saya penugasan pernah di Sumatera, pernah di Sulawesi, kemudian di Jawa. Jadi sudah keliling Indonesia, dan terakhir 1,5 tahun terakhir. Saya baru tiba di Rumah Sakit Kebanggaan kita ini, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Siap. Penempatan dulu dokter sempat sampai sekarang di patologi klinik, terus sekarang jabat di struktural Kabak Renmin. Jadi memang saya penempatan pertama di sini sebagai ahli utama. Itu adalah jabatan fungsional. Kemudian dipercayakan pimpinan saya untuk bisa menempati posisi sebagai kepala instalasi patologi klinik itu laboratorium. Dan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampel-sampel. Laboratorium kita juga sudah lengkap, mohon maaf ya, jualan tidak ya, untuk rumah sakit juga. Benar. Boleh. Banyak juga boleh Dok. Kita semua bisa pemeriksaan, dan semua hasil pemeriksaan itu bisa menunjang ataupun mendukung seluruh fungsi ataupun instalasi-instalasi lain rumah sakit Polri. Kemudian dari situ sekitar bulan Januari saya dipercayakan lagi oleh pimpinan menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi. Jadi Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi ini di bawahnya itu ada bagian perencanaan. Ya, setiap tahun kita harus buat rencana kerja tahunan, ya, mengurus apa yang harus kita lakukan, karena dengan perencanaan yang baik tentunya
tentunya akan memberikan hasil yang baik. Kemudian ada bagian keuangan, kemudian ada bagian logistik, ya untuk seluruh sarana dan prasarana yang ada, yaitu ada bagian sumber daya manusia, itulah yang mengatur penempatan, mengatur mutasi, ya, dan kenaikan gaji berkala serta lain-lain yang berkaitan dengan seluruh personel. Jadi sebagai Kabak Renmin kira-kira itu cukup banyak tugas dan fungsinya, dan semua harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Penguasanya rumah sakit berarti. Wow. Dari keuangannya, SDM-nya, barang-barangnya. Wah, makanya saya deg-degan. Saya baru ketawa nih. Kenapa akhirnya deg-degan gitu? Iya. Soalnya penguasanya rumah sakit nih, waduh. Waduh, kalau penguasanya kan Pak Karungkit. Iya, Pak Rumpit yang ngasih instruksinya dok. Siap. Nah, berarti berhubung Dr. Freddy ini, Iya, siap itu dia dok. nah, berarti berhubung Dr. Freddy sebagai salah satu yang bisa dibilang administratif, ini salah satunya untuk mengurus SDM ya, sumber daya manusia itu bisa dibilang kayak bidangnya HRD gitu. Nah, ini bisa melihat di depannya sudah ada sumber daya manusia yang sedikit berkualitas. Selalu dok. Selalu. Kalau dokter apa itu setiap Iya. selalu masuk. Loh, kita prioritaskan nanti sudah ajukan lamaran. Kenapa saya prioritaskan? Ini kan mulai dari sini dulu dokter. Nah, tapi sebelum saya mengajukan lamaran ini dok, saya ingin bertanya. Nah, selama dokter kurang lebih tadi sudah bergabung ditempatkan di Rumah Sakit Polri ini, beberapa pelayanan kan sudah pasti dilakukan dengan baik ya di Rumah Sakit Polri. Kalau boleh diceritakan dari Dokter Freddy itu sendiri, pelayanan-pelayanan yang bisa dibilang mungkin top notch-nya. Nah, pelayanan itu di bidang apa aja sih dok? Jadi sebenarnya kan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 tentu fungsi pelayanannya sudah harus memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan. Sudah banyak yang bisa kita laksanakan ya fungsi pelayanan, tetapi karena berkaitan dengan topik hari ini adalah bedah Minimal invasif. Nah, jadi tentunya kita memang salah satu pelayanan yang sangat menonjol dan sangat baik itu adalah di bidang ortopedi. Dan salah satunya adalah dengan penggunaan alat artroskopi untuk menunjang yang tadi yang Mbak Evi bilang, ya, Bu Evi bilang itu bedah minimal invasif. Nah, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri ini sudah menunjang dan mempunyai alat yang sangat baik dan sangat bagus dengan dokter-dokternya yang sangat berkompeten dan dokter-dokternya yang sangat terampil dalam melaksanakan kegiatan bedah minimal invasif itu. Apalagi kalau kita mau lihat bahwa pasien-pasien ortopedi kita itu cukup banyak. Sehari bisa kurang lebih 60-an pasiennya. Wow, Ya, banyak dokternya kita ada sekitar 7 dokter ortopedi yang terutama di bidang tulang belakang, kemudian hip and knee, kemudian ada juga untuk sport injury. Jadi lengkap. Oleh karenanya ya wajar saja kalau kita bisa menawarkan bahwa Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri ini apabila ada keluhan di ortopedi, monggo silakan kita laksanakan. Siap ya dok, melayani yang terbaik. Ya, dan prima. Dan Prima. Udah bukan cuma terbaik, prima. Prima Itu maksimal itu. Betul. Tapi ada yang nanti namanya misalnya prima Andi, salah itu nama lain, itu ya. itu Kalau namanya. pelayanan prima, jangan gabungin dengan Nama lain. Jangan gabung dengan nama lain. Dok, Biar nggak tegang lagi, soalnya Iya, nanti kalau Mbak Evi bener ya tegang Allah terus. dokter. Iya, Baik kasihan. banget kan, Dokter Freddy itu sebenarnya baik banget. Dokter izin tadi kan sekarang tuh udah oke ya, udah oke banyak dokter spesialis ortonya gitu kan. Sebelumnya gitu tadi kita mau bicara sedikit sejarah mengawali adanya ortopedi itu sendiri dulu di mana? Dokter tahu nggak sejarahnya gitu? memang Sebagai betul, pendatang nih waktu Iya. sebagai pendatang gitu. pendatang baru ya. Tapi tentunya tahu. Ya, jadi rumah sakit ini sendiri kan umurnya sudah 57 tahun. 57. Ya, 57. Ya, Betty lah sama saya. Kalau anggota Polri itu, Dok, ya, jadi pensiunnya 58 tahun. Ya. Tadi setahun lagi. Ya, enggak. Bercanda ya, Dok. Sepanjang tahun. Ratusan tahun. Ratusan tahun Oke. siap dokter. Harus bisa beroperasi. Benar. Nah, ini merupakan kebanggaan dari institusi Polri. Ya, jadi dokter ortopedi pertama kita itu Dokter Agus Pujo.
ya spesialis ortopedi. Rumah sakit sudah 57 tahun. Seiring dengan berkembangnya zaman, ya manajemen kita ataupun Pusdokes Polri, ya, ataupun Mabes Polri, Kapolri selalu mendukung. Jadi berkembang perlahan demi perlahan sampai terakhir yang saya bilang, ternyata kita bisa sampai memiliki 7 dokter spesialis dengan kemampuan ortopedi yang berbeda. Jadi itu hal yang luar biasa yang bisa kita capai dengan umur sedemikian. Dan tentunya ini tidak akan berhenti di sini. Nah, ini tidak akan berhenti di sini. Sampai kapanpun apabila ada perubahan, apabila ada peningkatan, ya kita akan selalu terbaharukan. Ya bukan hanya energi saja, tapi ternyata peralatan, kemampuan dan kompetensi dokter-dokter kita selalu kita kembangkan yang mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira begitu. Oke, nah tadi kan Dr. Ferry sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan pelayanan ortopedi yang sudah berjalan di rumah sakit Polri. Nah, kebetulan sudah ada Dr. Sigit nih. Dia adalah spesialis ortopedinya langsung. Nah, sebagai konsultan di bidang sport injury. Nah, Dr. Sigit apa kabar, dokter? Baik. Nah, Dok, berkaitan dengan beberapa hal tadi yang sudah bisa menjadi pendahuluan ya terkait dengan pelayanan ortopedi yang sudah berjalan. Nah, kalau boleh tahu, Dok, tadi kan berdasarkan sejarahnya sudah bisa dibilang sudah lama sekali ya, misalnya dokter ortopedi di sini sudah beroperasi seperti itu. Nah, kalau Dr. Sigit sendiri nih, biasanya untuk kesehariannya, Dok, sebagai konsultan mungkin di bidang sport injury seperti itu, untuk ragam kasus yang mungkin diterima sebagai ortopedi timnya, karena tadi kalau nggak salah ada 7 ya, Dok ya, beberapa dokter spesialis ortopedi yang sudah bergabung di sini, itu ragam kasus itu ada apa saja sih, Dok? Iya, jadi kasus-kasus ortopedi di rumah sakit Polri yang kita tangani itu antara lain adalah ya kasus-kasus sport, cedera olahraga, terus kemudian kasus degeneratif atau kasus lansia. Iya. Ya. Yang berhubungan dengan penyakit kronis ya, Dok ya. Penyakit kronis, betul. Jadi operasi ganti sendi panggul seperti itu ya. Terus kalau yang sport tadi ya semacam artroskopi gitu ya. Terus juga kasus-kasus trauma patah tulang ya, dan itu juga bisa dilakukan dengan minimal invasif. Maksudnya minimal invasif itu sayatan yang kecil, tidak terlalu besar ya itu. Terus selanjutnya juga yang kita tanganin juga misalkan kasus rekonstruksi atau memanjangkan tulang. Jadi misalkan ada kasus patah tulang, ada tulang yang hilang, lah itu kita panjangkan. Pemanjangan itu berarti pakai alat khusus, betul. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Dok, tadi kan dokter sudah sempat membicarakan mengenai teknik yang namanya minimal invasif. Nah, tadi kan sudah ada beberapa macam kasus ya, Dok ya, yang bisa dibilang tuh dari segi divisi di bidang ortopedi itu sudah masuk ke beberapa macam divisi. Dan itu apakah semua memang saat ini trennya itu sudah bisa dibawa ke minimal invasif tersebut? Iya. Jadi ya itu tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi minimal invasif itu kan sayatan kecil. Nah, kalau yang kasus-kasus trauma itu istilah minimal invasif itu adalah kita membuat sayatannya kecil. Nah, tapi kalau minimal invasif yang saya bidangin ini adalah artroskopi. Jadi kita membuat sayatan kecil untuk memasukkan teropong untuk melihat bagian dalam dari sendi yang mengalami cedera atau kerusakan. Jadi karena dokter tadi kan sebagai konsultan di bidang sport injury ya, Dok ya, jadinya memang pasti lebih mahir lah untuk menangani masalah-masalah yang cedera olahraga. Dan salah satu yang paling sering itu memang di lutut ya, Dok ya, terutama. Betul. Dan itu bisa menggunakan tadi tindakan artroskopi tadi yang merupakan salah satu dari pilihan minimal invasif surgery ya, Dok. Iya, betul. Oke. Nah, kebetulan nih Kak Evi, jadinya kan pasti Kak Evi pasti nggak ngerti nih. Pasti bingung kan? Nah, ada banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan cedera, walaupun tidak harus olahraga ya, kadang-kadang kita jalan, kalau bahasa Jawa itu apa ya, kecekluk ya, keseleo juga bisa. Nah, itu kadang-kadang bahasa Indonesia juga ya. Nah, itu kadang-kadang ada suatu mungkin ligamen atau tendon di sekitarnya itu bisa terputus atau mungkin robek sedikit, dan itu bisa mengganggu dari kualitas hidup seseorang. Jadi kan jalannya jadi kayak agak goyang-goyang dikit ya nanti ya, seperti itu. Nah, nanti akan selalu kita bahas lebih nih dengan Dr. Sigit terkait dengan
artroskopi itu apa sih sebenarnya dan apa yang dilakukan pada saat pembedahannya? Jangan kemana-mana, tetap di Dokterku bersama Ngopi Resah. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi. Bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi, antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Kembali lagi nih para pemirsa di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama Dokterku Ari El Sinta TV. Nah, Kak Evi, tadi kan kita sempat terputus nih ya. Tadi kan sudah sempat membahas terkait dengan minimal invasive surgery, yang terutamanya salah satu tindakan yang paling terkenal di sini itu adalah artroskopi. Atau melihat-lihat sesuatu yang di daerah persendian. Nah, salah satu persendian yang paling sering itu ada di daerah lutut. Nah, Dokter Sigit bagaimana nih, Dok? Sebenarnya tindakan artroskopi ini memang terfokus hanya di lutut saja atau bisa setahu saya sendiri itu macam-macam ya, Dok ya? Apa bisa di segala tempat, Dok? Yang ada celah untuk bisa dimasukkan teropongnya tadi? Atau bagaimana, Dok? Berarti sendiri apa sih? Nah, ayo. Sendi Mungkin harus belajar dulu, Kak Evi kembali. Sendi udah areanya Seperti saya kan ini lah, bahu saya kan agak gini. Iya. Kok bisa nggak ini dok? Atau mungkin ini jari saya lipat-lipat kok nggak bisa balik. Nah, Bapak Kira-kira bisa pakai artroskopi gitu kan. keluhan seperti yang Dokter Fedi bilang, bahunya sakit menempuh beban hidup ini. Nah, itu apakah bisa ya, Dok? lagi ya, Dok. Lain dong. Lagi dong. Kalau itu cepat ajukan lamarannya, saya akan kurangi beban bahunya. Bukan artroskopi. Bukan artroskopi, Dok. Nah, gimana, Dok, kalau artroskopi itu sendiri? Baik, jadi artroskopi itu kan sebetulnya tidak hanya dilakukan di sendi lutut. Oke. Jadi di Rumah Sakit Polri itu bisa dilakukan di sendi bahu, sendi siku, pergelangan tangan, di sendi panggul, ya, di sendi lutut dan pergelangan kaki. Dan alhamdulillah kita alat di Rumah Sakit Polri itu ada tersedia lengkap. Ya. Nah, kebetulan kalau saya ini adalah fokus di lutut. Nah, itu. Jadi memang pada tindakan artroskopi ini bukan hanya cedera-cedera olahraga ya, juga kalau misalkan pada sendi bahu itu juga pada pasien-pasien yang lansia ya, yang terjadi robekan pada urat ya, atau tendon juga ya, itu yang putus atau apa, nah, itu. Jadi dengan tindakan artroskopi ini maka kita bisa meminimalisir luka ya. Jadi diharapkan pasien tersebut untuk recovery atau pemulihannya lebih cepat gitu. Jadi
kalau bisa dibilang seperti itu, salah satu kelebihan dari artroskopi selain sayatan yang minimal juga, berarti length of stay dari pasiennya juga akan lebih cepat juga ya dok? Lebih cepat. Untuk recovery-nya juga Recovery bisa. lebih cepat. Udah dari kapan dok? Proses tindakan dengan minimal invasif itu mulai dilakukan di rumah sakit Polri? Kalau di rumah sakit Polri itu tindakan operasi minimal invasif artroskopi itu sejak tahun 2011. Berarti udah cukup lama ya. 12 tahun. Ya. Semuanya dari sendi lutut, sendi bahu, dan beberapa sendi yang lain kan itu bisa dilakukan ya dok ya. Tapi karena dokter Sigit ini mungkin lebih seringnya nih berkaitan dengan lutut. Nah, permasalahan apa sih dok yang bisa dibilang 3 yang paling sering di lutut yang dokter harus melakukan tindakan artroskopi gitu? Mungkin nggak harus cedera olahraga, tapi yang mungkin dokter tangani itu apa aja sih dok? Ya, baik. Jadi pasien datang ke kita itu kan mesti dengan keluhan dari lutut. Oke. Ya. Nah, ini bisa juga karena proses degeneratif ya, atau istilahnya osteoartritis pengapuran. Ya, dimana di situ biasanya disertai dengan terjadinya peradangan jaringan ya, di dalam sendi tersebut ya, dengan manifestasi misalkan lututnya bengkak karena produksi cairan dalam sendi itu meningkat ya. Karena memang sendi itu memproduksi cairan. Tapi ini jadinya kayak berlebihan kadang-kadang. Ya, sehingga akan menimbulkan keluhan bagi pasien tersebut itu. Atau juga misalkan cedera trauma karena jatuh, ya misalkan terjatuh terus ada robekan ligamen, ya jaringan lunak, ya, atau bantalan sendi itu, ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan tindakan artroskopi. Atau juga bisa misalkan ada tulang yang lepas, ya, tulang yang lepas, tulang rawan yang lepas, ini sehingga istilahnya loose body. Nah, ini pasien kadang ada keluhan, lutut saya itu tidak bisa ditekuk ya secara maksimal, kayak terkunci. Nah, ini kan kalau kita ambil dengan operasi biasa kan sayatannya besar. Iya, dan bahkan bisa menimbulkan bekas luka juga ya dok, kayak ya untuk kosmetiknya segala itu juga kurang bagus kan. Nah, ini dengan artroskopi ini kita bisa melakukan tindakan pengambilan tulang yang terlepas tersebut. Wow. Jadi sebenarnya artroskopi itu tidak hanya kalau tadi dokter sebutkan di awal itu adalah teropong ya dok ya. Teropong itu mesti untuk melihat ya dok ya. Tapi untuk bisa dibilang untuk diagnostik. Tapi selain itu juga bahkan untuk terapi dan memasukkan bahkan menjahit di dalam itu juga bisa dok. Bisa. Iya. Berarti tidak langsung ya tindakan melakukannya tidak langsung pada objeknya gitu. Sekaligus kita lakukan. Ya. Kan pasien itu sebelum dilakukan tindakan kan kita perlu pemeriksaan fisik ya. Terus habis itu pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi saat kita lakukan tindakan operasi, langkah-langkah apa yang mau kita lakukan. Jadi sebenarnya teropong itu untuk melihat secara langsung ya, memastikan apa yang tersirat di dalam pemeriksaan penunjang tersebut. Biasanya kan bisa dari kayak MRI gitu ya, misalkan foto CT scan atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat secara langsung. Memang kalau artroskopi itu skopnya itu ya terbatas. Apa yang dilihat dari skop ini gitu. Beda kalau kita membuka secara luas kan. Ya. Tuh. Jadi dengan tindakan artroskopi ini, jadi kita stepnya itu ya kita bikin sayatan kecil kan kalau pada lutut ya, ya mungkin sekitar setengah senti lah. Oh, setengah senti ya dok, kecil sekali, iya, kecil sekali ya. Nah, kemudian kita masukkan teropong di dalamnya, itu. Nah, di situ awalnya kita evaluasi seluruh sendi, ya, apakah ada kelainan atau enggak, gitu, atau normal gitu. Nah, terus kita cari jaringan yang mengalami kelainan atau cedera. Kita fokuskan dan
setelah itu namanya diagnostik. Iya. Ya. Diagnostik artroskopi. Ya. Baru setelah ketahuan yang mengalami kelainan, baru kita lakukan tindakan terapeutik yang tadi seperti Dr. Adi jelaskan, itu bisa kita lakukan penjahitan, ya, salah satunya, ya. Gitu. Mungkin dokter, mohon maaf bisa menjelaskan sedikit mungkin dokter sedikit, karena kan paling sering itu yang suka nyeri lutut itu orang tua, biar mungkin ada sedikit gambaran secara teknis. Jadi apabila mereka nyeri lutut kemudian itu terjadi peradangan pada sendi, mungkin ketika dokter melaksanakan artroskopi, kira-kira apa yang dilakukan dok? Apakah kita memasukkan obat, atau kita membuang tulangnya atau apa gitu, biar mungkin masyarakat bisa jelas. Ada bayangan ya? Iya, ada bayangan. Kira-kira, wah saya ini kan sudah umur segini, biasa suka nyeri lutut saya. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Saya mau diapain nih dengan nyeri lutut saya? Mungkin begitu dokter. Baik. Terima kasih. Jadi pada kelainan keluhan nyeri lutut, ya itu kan pasien itu kita periksa dulu kan, ya. Jadi tidak harus tindakan dilakukan artroskopi dulu. Jadi ya kita misalkan pada pasien pengapuran sendi itu ya, sendi lutut ya, itu pertama ya kita berikan obat-obatan anti nyeri dulu, ya obat anti nyeri gitu. Terus habis itu bisa kita lakukan dengan suntikan cairan sendi, gitu ya. Terus selain itu bisa kita lakukan dengan tindakan fisioterapi. Tindakan awalnya berarti tahapannya itu dulu, contohnya itu ya. Jadi tapi ada kondisi tertentu yang harus dilakukan tindakan artroskopi. Contohnya misalkan cedera ACL ya. Nah, itu jadi ini mau disuntik juga nggak bisa ya dok ya, harus dibenerin dari dalam memang. Tindakan. Ya. Gitu. Jadi kan kalau kayak ACL itu kan perlu rekonstruksi ya. Ya, apalagi kalau orang yang sangat aktif, misalkan seperti ya anggota Polri gitu kan ya, itu dibutuhkan mobilitas yang tinggi ya. Terus atlet yang ingin berprestasi ya, ini harus kita lakukan tindakan ini rekonstruksi, membuat dengan cara memasang mengambil donor ya dari jaringan ya untuk memperbaiki ACL yang putus tersebut, tadi itu ya dok, ya supaya stabil itu contohnya. Nah terkait dengan penjelasan dari dokter Siki nih dokter Freddy, tindakan minimal invasif ini kan bisa dibilang menjadi suatu keunggulan berarti ya dari Rumah Sakit Polri. Nah mungkin selama dokter Freddy sudah berada di Rumah Sakit Polri, gimana dok tanggapan beberapa mungkin pasien gitu ya yang mungkin pernah sempat dokter dengar atau bisa bilang semacam testimoni ya dok ya terkait dengan wah kalau misalnya seperti itu berarti kan sayatannya kecil sekali dan mungkin sayat dari samping juga bisa ya dok ya, bahkan maksudnya sampai bahkan tidak kelihatan kalau habis dioperasi seperti itu. Nah itu gimana dok? Maksudnya memang sangat-sangat ya udah sesuai dengan apa yang dimau oleh pasien tersebut itu seperti apa? Nah itu kalau tanggapan tentang pasien sepertinya saya belum sempat ketemu langsung ataupun pasien menyampaikan kepada saya pikir dengan jumlah pasien saja yang datang ke kita itu sudah sehari bisa kurang lebih 60, kemudian operasi setiap hari 7 sampai 8 operasi. Saya pikir itu sudah cukup menjawab ya, bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Dr. Alvin ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau pastinya mungkin siapa tahu dokter Sigit sendiri pasti yang selalu ketemu dengan pasien bisa mungkin menjawab hal tersebut. Oke dok. Berarti sebenarnya pasien bisa bilang harusnya sedikit lebih bahagia ya dok ya. Maksudnya kan kayak karena saya pernah, maksudnya kebetulan paman saya pernah dilakukan operasi mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya dok ya. Bekasnya itu benar-benar satu lutut ada kayak semacam bisa bilang agak keloid, ada bakat keloidnya juga, jadinya benar-benar terlihat jelas bekas operasinya seperti itu. Nah sedangkan dengan metode minimal invasif ini harusnya bisa menjadi suatu pilihan yang baru dengan bekas yang mungkin bahkan sampai tidak terlihat dan bisa recovery tadi yang lebih cepat gitu ya. Oke, nah para pemirsa tadi sudah sempat dibahas ya terkait dengan artroskopi ini. Nah tapi kita akan lebih
ingin tahu lagi nih, selain artroskopi mungkin ada tindakan minimal invasif yang lain yang sudah pernah dilakukan Dr. Sigit, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Polri. Nah, jangan mana tapi Ngopi Rusari bersama Dr. Kodi Elsinta TV. Pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, telah dilaksanakan acara penerimaan sertifikat akreditasi paripurna di Aula Budi Hardo Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Acara dihadiri oleh Kapusdokes Polri, Ketua Akreditasi LAFKI, Dewas, Konsultan Akreditasi, Pejabat Utama Pusdokes Polri, Pejabat Utama Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Karumkit Bayangkara tingkat 2 Kediri, Ketua Pokja Akreditasi, serta para undangan lainnya. Mengawali acara pertama, pemutaran video safety briefing, pembukaan oleh MC. Dilanjutkan penerima sertifikat akreditasi paripurna dari LAFKI kepada Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Sambutan dari Bapak Kapusdokes Polri dan penyematan PIN LAFKI dari Ketua LAFKI kepada Kapusdokes Polri. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan akreditasi Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dan Rumkit Bayangkara tingkat 2 Kediri. Setelah itu dilakukan pembacaan doa, yang kemudian acara dilanjutkan dengan yel-yel Rumkit, yel-yel LAFKI dan menyanyikan Mars Dokes serta Mars Rumkit. Menginjak acara berikutnya sambutan dari Ketua Persaba, yaitu Bapak Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dilanjutkan dengan penampilan dari paduan suara serta ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pada hari ini, salam presisi, salam LAFKI Gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama prokomenterku dari Elsinta TV. Nah, dengan saya lagi Dr. Alvin dan Kak Evi, tadi kita mau menyambung. Kan tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan artroskopi. Nah, fokusnya tadi ada banyak sendi, Kak. Ada di lutut, di bahu, bahkan di siku, bahkan sampai di pergelangan tangan. Jadi Dr. Sigit, spesialis ortopedi, sudah menjelaskan bahwa itu memasukkan teropong, terus kemudian bisa bahkan menjahit di dalam ruangan-ruangan yang bisa dibilang kecil ya, Kak ya. Setengah senti bekas sayatannya. Pasti harapannya pasiennya setelah melakukan tindakan masif ini bisa dibilang bahagia ya, kan? Tidak menimbulkan bekas bahkan ya. Nah, tapi tidak menimbulkan bekas, menghilangkan rasa tidak nyaman. Aduh, ya. Benar banget. Ya. Nah, terus kemudian yang pengen saya tanyakan nih Kak Evi ya, terkait dengan sabar. Saya dulu. Aduh, oh ya udah. Ladies first. Oh, siap. Tadi kan kamu terus nanya. Atau older first. Older first. Oh, siap. Kan harus yang muda mengalah. Oh, gitu. Silakan. Yang mana sih? Silakan dong. Ya, saya mau nanya dulu sama Dr. Freddy. Mau nanya apa silakan. Maaf ya. Kan older first. Iya, older first. Semuanya boleh. Tapi jangan nanya alamat rumah ya. Kenapa dok? Mau lebaran kan? Enggak. Oh, mau minta THR langsung ke rumah ya? Kan bisa kita yang ngirim itu bunga gitu loh. Saya kalau join sekarang dapat THR. Dikirim. Silakan Mbak Evi. Iya, dokter. Ini kan tadi kita bicara tentang pasien-pasien dengan tindakan minimal invasif gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang
masuk di rumah sakit Polri, ini kan walaupun rumah sakit Polri, Ya. ya, apakah hanya pasien Polri yang bisa dapat tindakan minimal invasif kan, atau pasien-pasien apa aja dok yang bisa dapat tindakan? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Evi. Jadi rumah sakit Polri ini memang didirikan oleh institusi Polri. Tetapi dalam hal pelayanannya bukan hanya kepada anggota Polri maupun keluarganya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia bisa berobat di sini, ya, termasuk yang BPJS, pasien umum, atau ada pasien asuransi lainnya. Segala sesuatu yang mengalami gangguan kesehatan, monggo bisa datang sini, tapi tentunya disesuaikan dengan persyaratan-persyaratannya, karena seperti yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, ya, pengobatan bagi setiap pasien atau masyarakat yang mau berobat itu ada tingkatan. Berjenjang, Enggak ada, ya, berjenjang, betul. Jadi tidak langsung, kecuali mungkin yang pasien-pasien umum, ya, tapi karena rata-rata juga semua itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, maka dia harus berjenjang. Sedangkan bagi anggota Polri dan keluarga tentu ada beberapa pengecualian. Memang rumah sakit ini adalah rumah sakit milik Polri. Jadi itu kira-kira. Berarti pengecualian itu kira-kira apa itu dok? Yang untuk Polri, misalkan dia datang sini itu pengecualian apa? Oh ya, seperti kemarin contoh beberapa hal yang misalnya kejadian dari Jambi kan kita tidak perlu urutan lagi. Ya, ada hal-hal yang sebenarnya urgent ya dok. Urgent hal yang luar biasa seperti itu nggak perlu lagi kita misalnya kan kita harus dari berjenjang puskesmas, sudah klinik pertama, masuk rumah sakit tingkat 4 atau tipe D, tipe C, tipe B, baru kita tipe A, tingkat 1 enggak. Jadi bisa saja langsung untuk dilakukan penanganan di kita. Jadi itu salah satu contohnya, dan tentu masih banyak hal yang lain yang bisa dicontohkan, tapi itu salah satu contohnya. Bisa kita. Untuk kasus yang minimal invasif nih dok, karena kita bicara minimal invasif ya. Ada nggak layanan khusus dok? Layanan khusus yang tadi dokter menyebutkan kan ada BPJS, ada asuransi, ada umum gitu ya. Ada nggak yang misalnya saya maunya nggak pakai antri? Gitu. Saya maunya langsung dilayani. Gitu. Baik. Ada nggak dok? Ternyata ada yang mau gitu dok. Ya, karena rumah sakit Polri itu dok terkenal karena apa dok? Kasusnya banyak. Iya. Gitu. Makanya banyak dokternya canggih-canggih. Iya. Canggih dan pintar-pintar. Betul. Termasuk dokter Sigit ya. Baik, Bu Evi dan Dokter Alfi. Jadi dalam hal pasien-pasien yang khusus mau pelayanan yang khusus itu kami menyediakan klinik presisi. Jadi klinik presisi ini salam presisi. Iya. Iya, jadi kliniknya ada di gaung-gaung. Dok dalam banget ya. Kliniknya ada di sini di hati. Mengobati hati soalnya. Nanti tepat bisa mengobati semua. Semuanya. Mau hati, jantung dan tulang juga semua bisa. Benar. No problem. Ya. Jadi kita punya klinik presisi, yang itu klinik swasta ini, di mana bisa pelayanan yang yang dikatakan oleh Bu Evi tadi, nggak perlu antre, bisa langsung ke situ. Nah, posisinya berada di gedung Holid di lantai 3. Jadi bagi para pemirsa nih, kalau misalnya tadi sesuai dengan yang Kak Evi tanyakan, nah itu bisa berkunjung ke klinik tadi presisi ya di Rumah Sakit Polri tadi di gedung Holid lantai 3. Ini benar-benar presisi gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mau nanya ke Dokter Sigit nih. Tadi kan kita sudah membahas banyak mengenai artroskopi di bagian persendian dan mungkin terfokus kepada cedera yang sifatnya karena olahraga maupun dari pengampuran atau bisa dibilang osteoartritis. Nah, paling seringnya nih. Nah, tapi kalau misalnya kasus trauma dok, itu kan kalau bisa dibilang ada bahasanya namanya fraktur atau bahkan patah tulang. Itu kan biasanya sayatannya besar ya dok ya. Tapi apakah mungkin pernah dilakukan di sini minimal invasif sendiri untuk kasus-kasus tersebut? Karena kan saya sebelum masuk ke Rumah Sakit Polri di sini kan di daerah Kramat Jati di situ kan padat ya dok ya. Jadi kan mungkin tingkat kecelakaan mungkin bisa besar seperti itu terkait dengan kasus-kasus trauma. Silakan dok. Baik ya. Jadi memang betul kasus-kasus trauma itu juga bisa dilakukan dengan tindakan minimal invasif. Jadi memang kita juga ada peralatan penunjang untuk minimal invasif. Namanya kan sayatannya kecil, jadi kita nggak bisa melihat tulang kan. Iya. Nah, jadi ada alat yang seperti alat
radiologi. Ya. Oke. Itu yang memandu kita. Nah, Yang bentuknya C bukan dok? betul, Oke. namanya Betul. siap. Nah, itu salah satunya. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan pada sama anak-anak gitu ya. Kan kalau anak-anak kan Karena pertumbuhan dan perkembangan juga ya, ya, dok, ya. supaya saya tanya tidak terlalu jelas ya, tidak kelihatan gitu ya. Pada orang dewasa juga bisa kita lakukan tindakan tersebut. Itu. Oke, kalau boleh tahu nih dok, tadi sebelum kita sempat berbincang, tadi kan dokter sempat berdiskusi terkait dengan pemasangan pen ya dok ya. Nah, kalau misalnya para pemirsa ini kalau paham atau udah mungkin pernah ya, mungkin kerabatnya kalau misalnya dibilang patah tulang itu, ya habis patah tulang pasang pen terus lepas pen seperti itu. Iya. Nah itu kan dulu mungkin punya mindset bahwa sayatannya itu pasti selalu lebar ya dok. Iya. Nah tapi kalau dengan minimal invasif tadi kan salah satunya sudah dokter terangkan ternyata bisa. Nah untuk pemasangan pen pun itu juga bisa dilakukan seperti itu dok. Bisa. Kalau boleh tahu salah satu kasus yang membekas nih di dokter Sigit tuh biasanya mengatasi dengan minimal invasif itu yang tidak terlupakan tuh dengan kasus Berarti trauma kalau apa tidak sih dok? melupakan itu yang paling sulit ya. Iya biasanya. Jadi Yang bangga. paling sulit gitu dok, yang paling sulit dilakukan dan ternyata itu berhasil. Nah itu apa dok? Ya saya sering itu pada kasus anak-anak patah tulang paha. Itu kalau boleh tahu kenapa traumanya? Kalau boleh diceritain sedikit tuh kenapa Iya. dok? Ya karena dia jatuh. Ya karena jatuh ya. Kan kalau anak kecil kita kalau bikin sayatan kan apa ya, kasihan ada bekas sayatan itu ya. Jadi sering kalau pada patah tulang panjang ya bisa tulang paha, tulang betis, itu kita lakukan tindakan yang minimal invasif, gitu loh. Nah kita buat sayatan yang besar. Nah, selain segi kosmetik, juga pasien juga pada op itu tidak terlalu nyeri. Ya. Karena sayatan kecilnya itu tadi Iya, ya dok. betul. Tadi dokter menyampaikan setengah senti itu apakah setiap tindakan itu yang minimal invasif itu setengah senti? Itu kalau teropong artroskopi. Oh yang artroskopinya. Kalau pada patah tulang ya mungkin sayatannya itu ya sekitar 2-3 cm gitu ya. Kadang cuma 1 cm saja ya itu. Mungkin Kak Evi bingung kan? Nah biasanya kalau minimal invasif 1 sampai 3 cm, kalau yang normal bahkan bisa lebih dari 5 cm ya dok. Iya. Bahkan Tapi bisa kalau misalnya lebih dari 5 cm masih masuk minimal invasif. Nah itu mungkin dokter Sigit yang jawab. Kok jadi ujian ke saya? Ya kan kamu kasih tahu sih. Kamu kasih tahu jadi aku tanya sama kamu. Iya. Ya jadi yang dimaksud minimal invasif itu biasanya yang sayatannya yang sangat lumayan panjang ya gitu. Itu bisa kita minimalisir dengan sayatan yang kecil ya mungkin sekitar 1-2 sentian lah gitu masuk minimal invasif. Jadi nggak terlalu lebar gitu. Artinya 1-2 cm itu dari ukuran robekannya atau diperkecil dari yang misalkan 10 jadi 8 Ya atau yang 10 jadi cuma 2 ya cm. sayatannya. Sayatannya. Ya, yang harusnya sayatan yang lebar kita bikin sayatan yang kecil ya dok. Ya. Dari 10 jadi 2. Iya. 10 jadi 2 Kalau 10 jadi 8 ya itu Itu mah sama aja gede dong. Operasi kutil nanti minimal invasif ya. Itu memang kecil. Jadi yang lebar menjadi kecil itu maksudnya. Dok, berkaitan dengan hal tersebut nih dok, mungkin selama dokter Sigit mungkin menimba ilmu kembali gitu ya, kira-kira in the future-nya nih dok, in the future-nya tuh apakah bahkan semua tindakan tuh bisa dibuat minimal invasif in the future ya menurut dokter? Iya, baik. Ya kebetulan saya kan di sini sebagai ketua KSM Ortopedi ya. Oke, berarti saya bisa minta rekomendasi gitu. Ya. Lagi dong, lagi. Mau jadi ortopedi Salah satunya. Semuanya dong dia. Kemarin ketemu sama yang lain juga mau. Iya juga. Betul. Siap dokter. Terima kasih atas informasi pentingnya tadi. Iya. Boleh dok, gimana dok sebagai kepala dari ortopedi di sini dok? Ya jadi kita memang mengembangkan sesuai dengan update dari ilmu di bidang ortopedi ya. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, seperti tindakan minimal invasif terutama seperti artroskopi bisa dilakukan di bahu, di siku, di pergelangan tangan ya, di sendi panggul, sendi lutut, pergelangan kaki, bahkan sampai ke tulang belakang. Endoskopi tulang belakang itu semua bisa dilakukan di rumah sakit Polri karena kita memang punya peralatannya gitu.
lumayan lengkap di sini. Berarti kalau alat yang ngasih Dr. Freddy dong. Oh, yang pasti tentunya dari pihak manajemen mendukung sepenuhnya. Iya. Karena ini adalah memang betul-betul program unggulan kita ortopedi. Oh iya, dan dokter-dokternya ya dokter-dokter unggulan kita. Iya, jadi beliau-beliau mau pelatihan, mau fellowship, Support, mau ya. seminar, kita support, kita dukung sepenuhnya. Iya. Peralatannya, ruangannya kita dukung Iya. semuanya. Soalnya saya udah Mewakili bilang manajemen. karena cedera tulang itu kasus terbesar. Gitu. Oh, kasus terbesar dan Masuk- terbanyak di Masuk sini. kan kasus terbesar di rumah sakit. Oke, terima kasih nih Dokter Sigit sudah memberikan informasi baru ya dok ya, dan mungkin motivasi nih buat saya pribadi. Nah, jadi makin terarah nih mau kemana setelah ini. Jadi forensik nggak ada. Iya, makin macam-macam ya. Jadi podcastnya spesialis apa mau semua Mau, ya. gitu. Tinggal mimpinya aja dok nanti apa. Iya, tinggal menunggu panggilan dari Vaksin. vaksin. Nah, para pemirsa, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan banyak sekali selain artroskopi tadi, ada ternyata tindakan-tindakan minimal invasif terjadi di bidang ortopedi lainnya. Nah, tapi tadi kan Dokter Sigit sempat membahas terkait dengan endoskopi sedikit ya, Dok ya, di bagian spine. Nanti juga mungkin saya mau tanyakan, mungkin semakin lengkap nih pelayanan yang ada di sini dan semakin ingin pastikan kalian untuk bermain ke sini. main loh, kan mau melihat visi asli. Oh, benar. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Rusari bareng dokterku di Elsinta TV. Kembali lagi di Ngopi Rusari bersama dokterku dari Elsinta TV. Ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri kali ini, tadi kan sudah banyak membahas nih terkait dengan beberapa macam tindakan di minimal invasive surgery, salah satunya adalah artroskopi. Nah, tapi tadi dokter juga sempat bercerita dikit nih bahwa di Rumah Sakit Polri ini sudah ada tim dokter ortopedi, itu bahkan ada 7. Nah, itu mempunyai bidang subspesialisasi yang masing-masing. Tapi sebelum ke situ nih, siapa dulu nih? Aku dulu dong, boleh nggak? Aku mau bercanda nih. Apa tuh? Silahkan. Nanti nggak tahan. Nggak tahan. Silakan. Nih, aku punya pertanyaan. Iya. Tapi ntar kalau nggak tahan nggak usah ketawa ya. Oke. Saya mau nanya sama Dokter Freddy ya, dokter. Ini kan kita Belum bicara. nanya, saya sudah pengen ketawa. Kenapa itu? Saya udah deg-degan. Katanya sudah koordinasi ya Dokter tadi. yang deg-degan. Jadi sekarang, dokter,
Kan kita bicara mengenai jatuh, ya, mengenai jatuh cedera. Nah, kalau misalnya menurut dokter ya, kalau kita punya ekspektasi yang tinggi, kemudian jatuh, nah apakah bisa kena minimal invasif juga? Kalau misalkan kita naruh ekspektasi yang tinggi gitu loh. Aduh, yang pertama tentunya ekspektasinya harus daftar dulu di tempat supaya saya mau ke ortopedi. Ya, tapi intinya kan, ya ketika kata bijaknya, gantungkanlah cita-citamu itu setinggi bintang di langit. Oke. Ketika engkau jatuhnya ke bulan. Berarti harus nunggu ke bumi dulu kan, baru Kalau jatuh ke bumi baru ke dokter sini. Ini namanya bercandaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, saya kan masih anak muda, jadi saya langsung ikutan. Saya langsung ke dokter gigi dulu ya. Berarti kalau jatuh berarti larinya ke psikolog aja. Lanjutkan. Perbedaan usia itu memang terlihat. Nah, dokter Sigi gimana dok? Sebagai dokter kan tadi sebagai ketua ya dari misalnya tim ortopedi yang ada di sini, tadi bahkan ada 7 dokter spesialis ortopedi dengan mungkin subspesialistik di bidang masing-masing. Nah, selain tindakan yang digaungkan tadi adalah minimal invasive surgery, itu mungkin apakah ada yang tindakan minimal invasif lainnya di beberapa bagian tulang lainnya atau subspesialisasi ortopedi lainnya? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, tindakan artroskopi itu juga minimal invasif ya. Nah, jadi bisa di semua sendi dan selain itu juga bisa pada tulang belakang kan. Oke. Dengan yang disebut endoscopic spine. Nah kalau kayak gitu, kalau endoscopic spine tuh apa dok yang dilihat tuh yang mau diselesaikan apa? Kalau tadi kan di artroskopi paling sering memang tadi mengarah ke cedera atau mungkin osteoartritis, bahkan sampai even tendon atau mungkin otot yang robek pun juga bisa diperbaiki seperti itu. Nah kalau misalnya yang sering di bagian belakang itu kan bahkan ruangannya tuh lebih sempit lagi nih. Dengan kita misalnya para pemirsa tahu ya, di tulang belakang tuh banyak pucuk-pucuknya. Jadi kayak banyak rintangan. Nah, apa sih dok biasanya yang paling sering ingin diselesaikan di bidang tersebut? Jadi kasus yang tersering di tulang belakang itu adalah kasus-kasus degeneratif ya. Kembali lagi ya dok, ke penuaan ya dok. Iya, penuaan orang ya, yang orang-orang sudah tua di mana itu segera cek kak. Kan usia kamu di atas saya. Biasanya pada kasus saraf yang terjepit, nah itu kan nggak nyaman. Kak Evi sering encok, nah itu mungkin salah satunya ke saraf terjepit. Nanti dokter Sigi. Tapi Mbak Evi itu menganut life begin at 40. Oh gila. Iya benar. Kok dokter tahu sih dok? Tapi bukannya udah 56, berarti udah 16 tahun dok sakit Polri. Berarti kan masih remaja. Oh bener. Bahkan belum lewat masa pubertas. Gimana dok? Buat diajukan lagi ya. Jadi pada kasus seperti saraf terjepit ya itu kan banyak yang terjadi. Nah, kalau dulu kan itu dibuat sayatan yang sangat luas gitu ya. Ini ya kita ada juga tim dokter kita yang mengerjakan endoscopic spine. Kasus sangat banyak dan itu ya hampir tiap hari kalau itu dikerjakan di rumah sakit Polri itu. Jadi ada spesialis apa aja loh berarti? Jadi fotonya. Ya, ada 7 tadi? 7 itu ya, ada yang spesialis konsultan spine ya, kita ada 2 orang. Oke. Terus yang untuk sport juga ada 2 orang. Kita masuk dokter ya berarti ya. Terus ada yang ada reconstruction hip and knee. Tadi yang operasi ganti sendi itu 1 orang. Oke. Terus yang 2 orang, yang satunya ini ya mau selesai pendidikan di luar negeri. Itu khusus untuk foot and ankle, kaki dan pergelangan kaki. Nah itu. Terus ini nanti yang satu lagi akan lanjutkan pendidikan juga tangan mungkin ya dok. Kita ada dokter mitra. Itu kalau itu biasanya kita kalau ada kasus-kasus yang nggak ada kita panggil dokter mitra, ya itu yang subspesialis juga. Ini yang satu lagi ini mau mengikuti pendidikan yang ini ada reconstruction juga. Jadi kita berharap SDM
terutama ortoped itu semuanya adalah konsultan di Rumah Sakit Polri. Wow. Jadi semakin fokus kita mengerjakan. Dan semakin presisi juga dong harusnya ya, terhadap terapi yang dilakukan begitu. Tadi kan kita sudah membahas yang pertama mungkin dari segi sport ya sebagai dokter konsultannya, kemudian dari segi spine. Nah tadi kan sempat ada yang namanya hip and knee juga ya dok ya, yang sifatnya rekonstruksi. Nah itu paling sering juga kasusnya apa dok? Dan itu maksudnya diganti sendinya itu diganti apa? Nah mungkin maksudnya bingung kan pasti. Gimana tuh dok? Ya jadi kasus memang sering itu biasanya terjadi pada orang yang sudah tua juga ya, degeneratif kembali. Jadi misalnya menekankannya siap dok. Nanti di luar dirinya ke padahal kan ada saya sama dokter ya dok. Saya nggak berani kalau ada dokter Freddy aja dilihat balik gitu. Takut nggak jadi di ACC dong. nggak bisa keluar dari ruangan. Nggak ada ditangkap lagi dulu. Gimana dok kalau misalnya hip and tadi apa yang diganti dok? Diganti dengan apa dok? Iya, jadi sendi misalkan pada panggul ya. Jadi sendi panggulnya itu diganti dengan logam. Tapi tidak semacam logam 24 karat kan? Bukan. Jadi ini logam ini yang bersifat tidak menimbulkan efek samping dalam tubuh kita. Rejection ya mas? Iya betul. Karena kan itu dipasang seumur hidup. Tidak ada bongkar pasang. Nggak ada bongkar pasang. Kalau pen kan kadang bongkar pasang gitu. Kadang bongkar pasang. Betul. Wow, itu berarti panggul bahkan mungkin mangkoknya sama pentungannya itu masuknya kalau bahasa Jawanya ya. Dan itu bisa diganti semuanya. Tadi kalau misalnya dari hip and knee sudah. Terus kemudian kalau makin ke bawah lagi tadi sempat dokter berbicara terkait dengan kaki dan ankle. Nah itu paling sering apa dok? Ya banyak. Contohnya kayak kasus plantar fasciitis ya, peradangan di daerah dari telapak kaki. Biasanya pasien-pasien ini kalau pagi itu merasa mengeluh nyeri di telapak kakinya ya, di daerah bagian tumit. Nah, itu terus juga kasus-kasus cedera itu juga sering ya, cedera pergelangan kaki itu. Terus kasus-kasus pengapuran di daerah sendi pergelangan kaki itu juga banyak. Berarti sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan ya dok bahwa tim dari dokter ortopedi di Rumah Sakit Polri ini sudah bisa ya sebenarnya menangani tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki ya sebenarnya ya. Apapun yang ada tulangnya, permasalahan di tulang, baik tadi yang pertama karena sifatnya benturan yang menyebabkan terjadinya satu trauma, terus kemudian pengapuran yang karena proses penuaan, dan bahkan sampai mungkin terjadinya suatu robekan-robekan yang tidak diinginkan atau mungkin bahkan infeksi, itu juga sudah bisa ditangani dengan berbagai macam subspesialisasi yang ada di dalam sebuah tim di bidang ortopedi di Rumah Sakit Polri. Nah jadinya para pemirsa ini jadi nggak perlu gusar dan bingung lagi ya. Kayaknya kalau bingung mau cari misalnya bantuan ya untuk memeriksakan dirinya di bidang kasus-kasus tulang, pertulangan, otot, dan kalau bahasa kerennya muskuloskeletal. Nah, itu bisa bermain ke Rumah Sakit Polri. Kok bermain lagi ya dok ya? Berkunjung nih ya. Nanti kata dokter Freddy bikin taman bermain. Bikin taman bermain. Benar, berkunjung untuk memeriksakan dirinya dan follow up atau mungkin bahkan medical check up bisa di Rumah Sakit Polri. Gimana Kak Eva, ada tanggapan yang sudah medical check up kah? Medical sudah. Oh sudah, sehat? Sudah, alhamdulillah. Kita baru selesai ya dok medical check up ya, gitu. Nah, tapi rutin tahun 2 kali. Oke, siap. Nah, untuk menutup sesi pada pagi hari ini dok, nah dari Dr. Freddy kira-kira ada mungkin harapan terkait dengan perkembangan dari tim ortopedi atau mungkin tim dokter lainnya di Rumah Sakit Polri? Baik, terima kasih Dr. Alvin, Mbak Evi. Jadi tentunya dengan ada podcast ini mudah-mudahan bisa lebih membuka cakrawala pikiran daripada masyarakat umum ya, masyarakat Polri khususnya, bahwa penanganan ortopedi di rumah sakit kita itu sangat baik dan betul-betul maksimal. Kenapa? Karena peralatan semua didukung dan semua dokter kita itu berkompetensi dengan baik, dan mereka bahkan ya sampai sudah subspesialis. Dan semua nanti latihan, seminar, semua peralatan semua akan didukung sepenuhnya untuk kemajuan dan daripada ortopedi itu sendiri di Rumah Sakit Polri. Sehingga jangan ragu-ragu, jangan khawatir apabila mengalami keluhan,
yang berkaitan dengan tulang atau muskuloskeletal tadi dengan otot, monggo datang ke rumah sakit Bayangkara tingkat 1, pushnya ke sekolah. Kalau kemarin sih sama dokter saya, beliau berani loh gitu istilahnya, ortopedi kita berani loh kita sandingkan dengan internasional. Gitu kemarin sih dok, gitu kan? Karena apa? Gimana nih tanggapan dari Pak Ketua? Iya. Iya dong. Gimana dok? Iya, saya setuju ya pendapat itu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Singapura, ke Malaysia segala. Ya. Cukup di rumah sakit Polri aja udah bisa kita lakukan. Ya, jadi kita sudah nggak perlu singgah di dapur lagi ya. Iya. Jadi cukup perlu ya, karena mau bukber ya. Jadi cukup di Indonesia saja ya dok ya. Iya, Untuk pelayanan ortopedi sudah tersedia tadi ya di rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdoka Polri. Nanti bisa bertemu dengan dokter Sigit, dokter Charles dan dokter lainnya yang termasuk dalam tim ortopedi. Dan harapannya nih bagi para pemirsa, jangan lupa ya untuk selalu cek kesehatannya, terutama mungkin kesehatan tulangnya dari usia bahkan anak-anak sampai di usia dewasa maupun sampai lanjut usia. Karena itu penting sekali untuk kualitas hidup yang bisa bergerak bahkan beraktivitas dan pasti bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, saya izin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Freddy dan Dr. Sigit, Terima kasih dokter. Kak juga ya. Kita sudah banyak berbincang dan berdiskusi nih terkait dengan minimal invasive surgery dan harapannya bisa memberikan ilmu yang dapat diberikan para pemirsa ini kepada kerabat-kerabatnya dan mungkin bisa mengajak nih untuk berkunjung tadi ke rumah sakit Polri. Nah, mungkin dari saya Dr. Alvin dan Kak Evi izin pamit dan mudah-mudahan selalu sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tinggal beberapa minggu lagi ya, harapannya puasanya lancar dan nanti bisa merayakan Ramadan juga dengan berbahagia. Jangan lupa apa tuh? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Ngopi Rusari di RS Polri Kramat Jati dan jangan lupa untuk follow di Instagram-nya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga. Nanti dari Kak Evi dan saya akan bertemu kalian lagi nih di Ngopi Rusari berikutnya. Dan saya ingin mengucapkan jangan lupa untuk menonton program dokterku di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi dan nantikan kami berdua ya di sini. Oke. Salam sehat. Salam bersih.